filosofi Jawa yang merupakan warisan leluhur kita, mengajarkan jalan hidup yang lembut dan penuh dengan makna dalam kehidupan. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya, Atta Albi, di channel Mengasah Jiwa atau Ngaji. Teman-teman, di zaman sekarang, saat kehidupan berjalan begitu cepat dengan teknologi canggih dan segala informasi bisa datang dengan derasnya, namun ternyata dengan semakin canggih dunia, semakin banyak pula hati yang terasa kosong atau hampa. Pernahkah teman-teman merasa hidup ini sibuk tapi tak tahu kemana arahnya? Hidup ini penuh dengan aktivitas tetapi serasa kehilangan makna. Hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana filosofi Jawa yang merupakan warisan leluhur kita, mengajarkan jalan hidup yang lembut dan penuh dengan makna dalam kehidupan. Ada beberapa poin yang berhubungan dengan hal tersebut. Yang pertama, hidup itu laku, bukan lomba. Orang Jawa percaya bahwa hidup ini bukanlah sebuah perlombaan, tapi laku perjalanan batin. Urip iku dudu lomba nanging laku. Hidup itu bukan soal siapa yang cepat dan siapa yang menang, tetapi soal bagaimana kita menjalaninya dengan sadar dan tulus. Itulah mengapa orang Jawa tidak tergesa-gesa, tidak suka membandingkan diri, tetapi eling lan waspodo, yang artinya sadar dan berhati-hati. Di zaman sekarang ini, banyak hal yang sering membuat kita terjebak, berlomba-lomba punya ini dan itu, terlalu mengejar validasi dari luar, lupa bertanya, apakah kita masih punya bahagia? Filosofi Jawa mengajak kita kembali bertanya, sadurunge mlayu, opo wis ngerti arep menyang endi? Artinya, sebelum berlari, sudah tahukah kita kemana tujuan hidup itu? Yang kedua, eling lan waspodo, sadar dan siaga. Dua kata yang selalu diulang oleh orang tua Jawa, yaitu eling lan waspodo. Maknanya adalah sadar akan siapa diri kita dan selalu berhati-hati dalam setiap langkah. Filosofi ini mengajarkan kepada kita untuk tidak hidup secara otomatis. Bangun tidur, kerja, main HP, tidur lagi, tanpa pernah benar-benar merasa hadir dalam kehidupan. Orang Jawa mengingatkan, ojo mung urip, nanging urip sing nguripi. Atau yang lebih familiar, urip iku urup. Maknanya, jangan hanya hidup, tapi hiduplah yang sebaik mungkin, yang punya arti bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Yang ketiga, ojo dumeh, ojo kagetan, ojo gumunan. Artinya, jangan sombong, jangan mudah kagum, dan jangan mudah terkejut. Ketiga kata itu adalah nasihat leluhur Jawa untuk menjaga kestabilan jiwa. Di saat punya jabatan, jangan dumeh atau sombong, tetaplah rendah hati. Saat melihat sesuatu yang baru, jangan gumunan atau mudah terkagum-kagum. Tetap tenang menyikapinya. Di saat menghadapi sebuah ujian, jangan kagetan atau mudah terkejut. Tetaplah kuat hati.
Bisa dibayangkan, kalau semua orang bisa menjalani hal tersebut, maka tidak gampang tersulut emosi, tidak mudah terjebak pamer, dan juga tidak mudah ikut-ikutan. Filosofi Jawa mengajarkan adanya keseimbangan, tidak berkelebihan dalam suka, dan juga tidak tenggelam dalam duka. Yang keempat, ada istilah nrimo ing pandum, yaitu menerima segala pemberian Tuhan dengan ikhlas atau legowo. Dalam hidup, tidak semua hal itu bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Leluhur Jawa mengajarkan nrimo ing pandum, yaitu sikap legowo, ikhlas, lapang dada, menerima apa yang menjadi bagian untuk kita tanpa perasaan iri dan tanpa mengeluh. Ini bukan berarti pasrah, tetapi tahu bahwa tidak semua hal itu bisa dipaksa atau dimiliki, dan bahwa rezeki serta jodoh pun semua sudah diatur oleh Gusti Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, tentunya sesuai dengan porsi masing-masing. Filosofi ini sangat cocok untuk zaman sekarang, di mana orang-orang banyak yang sering stres karena suka membandingkan diri, sering merasa tidak puas, tidak bisa menerima kehilangan, dan lain sebagainya. Dengan nerimo atau menerima lapang dada, kita akan punya hati yang tenang dan tentunya lapang. Yang kelima, sabar, ikhlas, syukur, yang merupakan 3 pilar batin Jawa. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang dari 3 hal ini. Sabar dengan menahan diri dalam ujian, ikhlas dengan menerima tanpa pamrih, bersyukur atas apa yang telah ada. Ketiganya itu adalah saling terkait dan saling melengkapi. Saat kita diuji, kita akan belajar sabar. Lalu, kita bisa menerima ujian itu dengan ikhlas. Setelah melewatinya, kita akan naik ke tingkat syukur. Ada pepatah Jawa yang menyebutkan, sing nandur bakal ngunduh. Maknanya, siapa yang menanam akan memetik hasilnya. Filosofi Jawa ini cocok untuk orang zaman sekarang yang sering terburu-buru karena ingin mendapatkan hasil secara instan. Hidup ini bukanlah sebuah industri, tetapi ibaratnya sawah yang butuh dirawat, disiram, baru dipanen. Yang keenam, ada istilah manunggal karo alam, artinya menyatu dengan alam. Leluhur Jawa sangat dekat dengan alam, karena mereka tahu alam itu adalah guru yang luar biasa. Belajar sabar dari air yang mengalir, pelan tapi pasti. Belajar kuat dari pohon yang diam, tapi bisa meneduhkan. Belajar pasrah dari awan yang tidak mengeluh meski harus turun jadi hujan. Itulah mengapa filosofi Jawa ada topo ing alas, yaitu semedi atau tirakat yang dilakukan di alam. Sekarang pun sebenarnya kita juga bisa melakukannya atau memaknainya dalam bentuk jalan pagi tanpa membawa handphone, duduk diam di taman, mendengarkan suara alam, merawat tanaman, dan lain sebagainya. Manunggal karo alam
sama dengan menyatu dengan ketenangan. Yang ketujuh, keselarasan batin, harmoni antara pikiran, perasaan, serta laku. Filosofi Jawa tidak hanya bicara fisik atau raga, tetapi juga laku batin. Orang Jawa tidak hanya bertanya, sudah bekerja atau belum, tetapi sudah tentram apa belum hatimu, atau wis tentrem durung hatimu. Artinya, tujuan hidup itu bukan hanya sukses duniawi, tetapi juga rasa tentram serta kedamaian hati. Itulah mengapa orang Jawa menyukai segala yang halus, pelan, dan juga tertata. Bahasa yang halus atau kromo, gerak yang pelan seperti penari Jawa, nada gamelan yang tidak keras tapi lembut menyentuh hati. Semua itu adalah simbol keharmonisan batin. Karena hati yang halus akan memunculkan hidup yang damai. Yang nomor 8 yaitu relevansi untuk zaman modern. Banyak orang mengira bahwa filosofi Jawa itu kuno dan tidak relevan dengan zaman sekarang ini. Padahal justru di zaman modern ini semakin banyak orang yang mencari dan membutuhkannya. Ketika dunia penuh distraksi, pikiran sibuk tanpa arah, manusia kehilangan jati diri, maka filosofi Jawa datang seperti air yang sejuk, mengajak kita kembali ke dalam diri, kepada kelembutan dan juga kesederhanaan. Ini semua adalah warisan leluhur yang harus dijaga. Teman-teman semua, filosofi Jawa bukan sekedar kata-kata bijak, tetapi petunjuk hidup yang telah terbukti menenangkan hati selama ratusan tahun. Mari kita belajar sabar seperti air, belajar ikhlas seperti daun yang jatuh tanpa protes, belajar syukur seperti petani yang tetap tersenyum meskipun hasil panennya tidak sesuai harapan. Karena sejatinya ketenangan tidak bisa dibeli, tetapi dilatih, dan leluhur kita sudah meninggalkan petanya. Tinggal kita mau atau tidak untuk mempelajarinya. Kira-kira demikian sekilas info tentang relevansi filosofi Jawa dalam kehidupan sekarang ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri, serta kita ketemu lagi esok dengan paparan filosofi atau budaya Jawa yang lebih menarik. Terima kasih dan salam sejahtera selalu.